Assalamualaikum teman-teman. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kemarin-kemarin saya jarang share video teman-teman ya, karena menjelang hari raya Idul Fitri dan kemudian setelah Idul Fitri itu banyak sekali kegiatan teman-teman ya. Jadi kemarin-kemarin saya jarang share video. Nah, sekarang saya awali lagi share video teman-teman ya, tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, di sesi kali ini saya akan share video tentang sensasi asam lambung yang sering hadir gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, sensasinya sering hadir bolak-balik gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalau seandainya kalian belum membaik, kalian jangan heran teman-teman ya, kalau semua sensasi dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu sering hadir teman-teman ya. Jadi kadang kita nyaman, besoknya tidak juga gitu teman-teman. Kemudian ketika kita misalkan seharian full ya sudah nyaman, tetapi ada kalanya kita itu dalam satu waktu 1 menit atau 2 menit itu sensasi hadir. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman, kemudian bingung juga jangan bingung teman-teman ya. Itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Jadi sebelum kalian sembuh total, itu sensasinya pasti bakalan hadir, sering colak-colek seperti itu. Nah itu teman-teman. Nah tetapi untuk teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika belum membaik kemudian banyak sekali sensasi yang hadir gitu teman-teman ya, sering datang colak-colek kayak macam begitu teman-teman ya, kalian jangan takut teman-teman ya. Seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Terhadap semuanya teman-teman ya. Kegiatan kita terganggu, perasaan kita terganggu, pikiran kita terganggu, sehingga aktivitas kita itu ya menjadi terbatas teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang belum membaik dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalian jangan heran teman-teman ya, kalau seandainya kalian itu sering kambuh-kambuh kayak macam begitu, sensasinya sering datang bolak-balik, silih berganti dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu ketika belum membaik itu sensasinya sering hadir gitu teman-teman, walaupun cuma durasinya itu cuma sebentar atau kapasitasnya itu terlalu besar gitu teman-teman ya. Ya kembali lagi ya namanya juga belum membaik teman-teman ya. Nah itu, nah, makanya pahami saja ke sana. Tetapi kalau misalkan Pak kenapa sih, apa sih penyebabnya gitu teman-teman ya, kalau seandainya
sensasi yang hadir itu sering bolak-balik gitu teman-teman ya, sering nyolak-nyolak juga gitu teman-teman ya. Untuk seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika kalian belum membaik 100% dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, tubuh kita itu masih benar-benar sensitif teman-teman. Jadi sensitifnya itu belum normal teman-teman ya. Dan ketika kalian belum normal, sudah pasti itu teman-teman ya, kita itu ya imunnya itu turun teman-teman ya, jadi gampang terkena apapun gitu teman-teman ya. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika sensasi sering hadir itu ada beberapa faktor gitu teman-teman ya, yang membuat kalian itu tidak nyaman gitu teman-teman, entah itu di medisnya kemudian dari psikisnya teman-teman ya. Nah, biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, faktor yang membuat kita sering hadir sensasinya, yang paling pertama itu yang 1% itu sebetulnya untuk sensasi dari medis itu, dari makanan itu cuma 1% ya. 1% itu lebih dominan dari makanan. Nah itu teman-teman ya, pencernaan kitanya itu belum normal 100%, masih sensitif. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang baru gitu teman-teman ya, pencernaan kita itu mudah shock teman-teman ya. Dan ketika shock pencernaan kita ya sudah pasti ya ada perasaan tidak nyaman. Nah itu teman-teman. Dan kemudian faktor yang keduanya, 99% dari pola pikir yang salah gitu teman-teman ya. Diawali mungkin dari medis gitu teman-teman ya. Kita mengkonsumsi makanan yang yang berpantangan gitu teman-teman, karena kita mau balik lagi kayak macam dulu lagi, semuanya serba bisa dimakan ketika pelatihan walaupun cuma sedikit gitu teman-teman ya. Dan akhirnya membuat sensasi hadir gitu teman-teman, kayak macam mules, begah. Dan kemudian ketika sensasi diawali dari medis gitu teman-teman, karena pola pikir kita yang salah gitu teman-teman ya, 99% pola pikir kita yang salah, karena pola pikir itu lebih menguasai orang-orang yang terkena gangguan anxiety disorder gitu teman-teman ya. Dan akhirnya ketika ada sensasi dari medisnya, kita berpikir kemana-mana teman-teman ya, ketakutan lagi gitu teman-teman, kemudian kita berpikir yang lain-lain lagi gitu teman-teman. Dan akhirnya kita itu mengalami kecemasan teman-teman ya. Ngomongnya jadi agak cepat, jadi akhirnya belepotan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, faktornya itu yang 1% biasanya dari makanan gitu teman-teman. Kemudian dari 99%-nya itu dari pola pikir yang salah gitu teman-teman. Dan ketika ada sensasi hadir karena kitanya itu ada makanan yang salah mungkin gitu teman-teman. Kemudian kalau misalnya kita sudah beraktivitas kemudian agak lelah juga, agak capek juga, kalau seandainya pola pikir kita itu belum normal gitu teman-teman ya, masih salah berpikir, ya itu bisa menimbulkan kecemasan gitu teman-teman, karena ada ketakutan di situ. Kita itu takut ada apa-apa dengan kita gitu teman-teman ya, padahal itu merupakan hal yang sangat biasa kalau seandainya kalian sudah bisa berpikir wajar sebetulnya. Nah itu teman-teman, contoh kecil, ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ketika melakukan aktivitas yang menyenangkan, pekerjaan-pekerjaan atau hobi-hobi atau kegiatan-kegiatan teman-teman ya, mudah lelah, mudah capek, mudah lesu, mudah ngantuk, mudah malas. Nah itu teman-teman. Dan ketika orangnya itu belum bisa berpikir wajar, nanti berpikirnya itu kemana-mana teman-teman ya. Kenapa keadaan saya itu sekarang beda dengan yang dulu? Nah itu teman-teman, padahal itu merupakan hal yang sangat wajar sih sebetulnya. Kenapa saya katakan wajar? Orang yang terkena asam itu pencernaannya belum membaik teman-teman. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan yang banyak gizinya juga, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita teman-teman. Akhirnya ya kita itu energinya sedikit ya. Makanya untuk orang-orang yang kena asam itu berkegiatan sedikit saja, mudah lelah, mudah letih, mudah lesu. Nah itu teman-teman ya. Kemudian ketika kita berpikirnya kemana-mana ya, membuat kita itu tidak nyaman ya, ada perasaan tidak nyaman, kemudian moodnya juga bisa hilang. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis harus bisa menyadari ke sana gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang sekarang itu sedang mengalami mudah lelah, letih, lesu, kurang gairah, itu ya penyebabnya memang seperti itu teman-teman ya. Energi kalian itu masih sedikit karena ya pencernaannya ya belum normal gitu teman-teman ya, sehingga ketika kalian bekerja sedikit saja mudah lemah, letih, lesu. Nah itu teman-teman. Dan kemudian ketika lemah, letih, lesu, kemudian kalian berpikir kemana-mana, akhirnya karena memang untuk orang aslam itu lebih dominannya itu setiap menitnya itu pengennya nyaman gitu teman-teman. Dan akhirnya kalian itu lebih dominan, lebih dikuasai oleh rasa malas. Nah itu teman-teman, karena didorong dengan
ketakutannya yang masih besar. Mau ngapa-ngapain takutnya ada apa-apa gitu. Sekarang nih gue lagi nyaman nih, lagi nyaman, lagi duduk. Akhirnya kalian lebih dominan ya menikmati nyamannya hari itu juga gitu teman-teman ya. Lebih dominan menikmati nyamannya saat itu gitu teman-teman. Nah, ketika kalian menikmati nyamannya saat itu gitu teman-teman, sedang rebahan, sedang duduk-duduk manis gitu teman-teman ya itu sudah masuk ke kategori malas gitu teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, biar semangatnya tambah besar teman-teman ya, tangani saja makannya gitu teman-teman ya, jaga makannya biar sensasi itu ya nggak hadir lagi. Kalau seandainya pencernaan kita itu belum normal 100% gitu teman-teman. Kemudian jaga juga pola pikirnya, jangan sampai kalian itu salah berpikir teman-teman, karena setiap sensasi yang hadir itu lebih dominan dari kita itu salah berpikir teman-teman. Makanya untuk 1% itu dari medis, 99% itu dari pola pikir yang salah gitu teman-teman. Dan ketika kalian pola pikirnya masih salah, menimbulkan ketakutan, sudah pasti ya sensasi yang lain-lain itu tentang stres, tentang ketakutan itu sering hadir teman-teman ya. Kayak macam penegangan otot ya, pegal-pegal nggak jelas. Kemudian apa ya, kepala terasa berat, kemudian terasa apa, penegangan juga gitu teman-teman ya. Telinga agak berdenging juga, agak bergemuruh juga gitu teman-teman ya. Kurang semangat, kurang mood ya. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, pahami saja sebetulnya gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian paham, nanti kalian juga tidak akan menimbulkan ketakutan. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang kita bicara masalah solusinya ini. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sudah mengetahui bahwa sensasi hadir itu lebih dominan 1% dari makanan yang salah atau misalkan belum terjaga juga gitu teman-teman, kemudian 99%-nya dari pola pikir yang salah. Kalau seandainya kalian sudah mengetahui ke sana gitu teman-teman, kemudian solusinya gimana sih? Kalau seandainya kalian sudah memahami penyebabnya ke sana gitu teman-teman ya, kalian juga pasti nanti bisa menanganinya dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, diantaranya gitu teman-teman ya sudah pasti ya jaga makan. Nah itu teman-teman, oh ya ini dari makanan yang salah, karena memang butuh pembiasaan ya sudah, makanannya dijaga saja gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kalaupun misalnya kita mengkonsumsi sedikit mengkonsumsinya tetapi ada sensasi yang hadir, nggak apa-apa, belum terbiasa saja, lakukan saja pembiasaan. Nah itu teman-teman, dengan catatan kalian jaga makannya itu jangan sampai berlebihan. Nah itu teman-teman, kemudian setelah kalian sudah tahu bahwa ini dari makanan, kemudian 99%-nya dari pola pikir yang salah gitu teman-teman ya langkah baiknya kalian itu solusinya itu jaga pikiran saja. Nah itu teman-teman ya, ada kembang sedikit gitu teman-teman, jangan pernah berpikir kemana-mana teman-teman ya. Oh ini dari gasnya masih berlebih, oh karena kemarin atau tadi saya mengkonsumsi makanan yang pantrangan, gitu aja teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, pikiran dan perasaan kita itu harus selalu diingatkan oleh diri kita sendiri teman-teman ya. Karena apa ya, ketika terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, walaupun kita sudah memahami teman-teman ya tentang asam tidak berbahaya, ini penyebabnya begini gitu teman-teman ya, tetap saja ketika sensasi hadir, kadang pikiran kita itu ngeblank kemana-mana teman-teman ya. Yang lebih dirasakan itu kita ketakutan. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk mengurangi ketakutan kalian itu seharusnya sering-sering diingatkan pikiran kita itu teman-teman ya, sering di flashback kejadian yang kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin gitu teman-teman ya. Ketika sensasi hadir, biar pola pikirnya itu terjaga gitu teman-teman ya, ingatkan saja kejadian yang kemarin-kemarin gitu. Wah kemarin-kemarin juga sensasi hadir, gua nyaman-nyaman saja gitu teman-teman ya, terus berulang-ulang seperti itu. Dan itu cukup membantu teman-teman ya, cukup membantu untuk saya pribadi gitu teman-teman. Jadi ketika sensasi hadir itu ya kadang memang ya kecemasan itu selalu hadir, ketakutannya itu masih besar gitu teman-teman ya. Nah untuk menenangkan diri saya itu ya kadang saya itu suka flashback kejadian-kejadian kemarin. Wah minggu-minggu kemarin juga saya cemas gitu ya, ketakutan, gemeteran, sampai detik ini juga masih hidup. Saya bilang gitu teman-teman ya, terus diulang-ulang setiap ada sensasi terus dikatakan seperti itu teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena asam itu harus selalu diingatkan setiap harinya teman-teman ya, pikirannya, hatinya, perasaannya, pokoknya semuanya serba diingatkan teman-teman, biar kitanya itu tenang. Dan ketika tenang, nanti lambat laun sensasi yang hadir itu berkurang dengan sendirinya teman-teman ya. Dari mulai kapasitasnya berkurang gitu teman-teman, dari yang rasanya besar
kemudian nanti berkurang rasanya itu menjadi sedikit gitu teman-teman ya. Kemudian dari durasinya yang begitu panjang misalkan gitu teman-teman ya, karena kita selalu diingatkan akhirnya nanti berkurang dengan sendirinya, mungkin durasinya itu nggak terlalu lama. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang sering kambuh gitu teman-teman ya, pikirannya itu harus selalu diingatkan setiap harinya. Bahkan ketika sensasi hadir juga kalian harus selalu mengatakan bahwa ini tidak akan terjadi apa-apa gitu teman-teman ya, karena memang tidak akan terjadi apa-apa ya. Kemarin juga saya merasakan toh sampai detik ini juga masih bisa menghirup udara segar. Masih nonton video Abdul Rahman yang nggak jelas ini. Nah itu teman-teman ya, nah makanya harus bisa memahami ke sana gitu teman-teman. Ingatkan saja pikirannya gitu teman-teman ya, karena jujur sepengalaman saya waktu dulu gitu sudah mulai paham, sudah mulai tahu bahwa gangguan asam itu tidak berbahaya. Oh ketika sensasi hadir ini seperti ini itu tanganinya dengan seperti ini, sudah paham betul gitu teman-teman ya. Tetapi kepahaman itu kadang terkalahkan dengan rasa takut gitu teman-teman kalau seandainya sensasi hadir. Nah itu teman-teman, makanya wajib hukumnya untuk saya pribadi waktu itu gitu teman-teman ya, mengingatkan selalu pikiran kita dan hati kita teman-teman ya. Jadi selalu dikatakan saja saya tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa. Kemarin juga minggu kemarin juga, tadi malam juga sensasi hadir, toh sampai detik ini saya tidak apa-apa. Nah itu teman-teman ya, dan ketika selalu berulang-ulang dikatakan seperti itu, alhamdulillah itu cukup membantu. Jadi kitanya ada ketenangan tersendiri, dan ketika ada ketenangan ya lambat laun itu pemulihannya itu akan lebih cepat. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana gitu teman-teman ya. Jadi sebagai penunjang yaitu tetap positive thinking bahwa gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu bakalan membaik gitu teman-teman ya, karena tidak berbahaya sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, bukan sebetulnya, karena memang tidak berbahaya ya. Nah itu untuk seputaran gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis termasuk sensasi-sensasinya gitu teman-teman ya, tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, dan kemudian usahakan harus sering hiburan ya. Jadi sebagai penunjangnya itu sering hiburan. Ketika kita selalu menanamkan dalam pikiran kita itu bahwa gangguan asam itu tidak berbahaya ya, kita juga harus sering hiburan gitu teman-teman ya. Kenapa harus sering hiburan ya? Karena untuk orang asam itu setiap harinya kita itu lebih dominan teringat tentang hal-hal negatif teman-teman ya, entah itu penyakit, entah itu tentang kematian, entah itu tentang penderitaan teman-teman. Yang jelas pikiran kita itu selalu teringat tentang hal-hal negatif. Nah makanya ketika kalian selalu kepikiran tentang hal-hal negatif, pikiran-pikiran negatif itu hanya bisa dialihkan ketika kalian bahagia. Nah itu teman-teman, makanya usahakan gimana caranya nih supaya hati dan pikiran kita itu tetap bahagia. Nah itu teman-teman, karena ketika kalian bahagia, kalian itu merasa sehat. Bayangkan saja hari ini kita bahagia merasa sehat, besoknya kita bahagia lagi merasa sehat lagi, dan terus berulang-ulang, dan lambat laun kalian itu bahagia selamanya, dan lambat laun sensasi dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu hilang selamanya. Nah itu teman-teman, makanya upayakan dari mulai sekarang harus sering hiburan. Tapi Pak, saya itu bekerja, hiburan itu kayak macam gimana sih biar ketika bekerja itu ada ada menyenangkan. Apapun yang terjadi, gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang teman-teman ya. Jadikan pekerjaan kalian itu menyenangkan gitu teman-teman. Dengan cara seperti apa? Yang namanya pekerjaan itu kan nggak ada yang menyenangkannya teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian rubah pola pikirnya, jangan terlalu berambisius teman-teman ya, insya Allah nanti kalian juga akan menyenangi tentang pekerjaan tersebut teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh saja dengan hasilnya. Yang penting kita bekerja gitu teman-teman. Kita fokus di pekerjaan, kita harus yang terbaik di pekerjaan. Tetapi kita itu harus bisa menerima ketika tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah itu teman-teman ya, itu tips dari saya gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang karena banyak juga ya yang berkomentar, Pak, saya itu sekarang lagi bekerja, tetapi untuk mengupayakan kesenangan itu kayak macam gimana? Untuk melakukan kesenangan itu banyak cara dan banyak ragamnya. Apapun yang membuat kalian senang, apapun yang membuat kalian bahagia, lakukan saja gitu teman-teman, termasuk di pekerjaan. Jangan terlalu berambisius, kemudian harus diterima nanti hasilnya gitu teman-teman. Karena orang yang terkena asam itu biasanya punya jiwa perfect ya, pengennya itu perfect gitu. Jadi ketika hasilnya tidak memuaskan itu kadang kita kecewa. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya.
udah hampir 20 menit nih. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran sensasi asam lambung yang sering hadir gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena asam memang ketika kalian sebelum sembuh total itu sensasi-sensasi itu bakalan sering hadir teman-teman ya, karena wajar karena kitanya belum sehat gitu teman-teman ya. Nah, tetapi kalau misalnya kalian tahu pengen tahu penyebabnya, pengalaman saya penyebabnya itu ada 2 faktor teman-teman ya. 1% dari makanan gitu teman-teman, ketika kalian mengkonsumsi makanan yang salah pasti sensasinya hadir gitu teman-teman. Kemudian 99% itu lebih dari pola pikir yang salah gitu. Jadi ketika kita berpikir ketakutan tentang ini dan itu, nanti sensasi ketakutan itu bakalan hadir, sudah pasti ya cemas juga hadir, dan semua sensasi dari cemas itu pasti bakalan hadir lagi. Nah itu teman-teman, kemudian solusinya gimana? Jaga makan saja teman-teman, apapun yang terjadi jaga makan saja. Kemudian yang keduanya ya jaga pola pikir juga gitu teman-teman, jangan sampai kalian itu berpikir tentang hal-hal yang menakutkan. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, sebagai penunjangnya tetap positive thinking dan usahakan harus sering hiburan, apapun caranya usahakan hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.